Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Jumat 3 Juli 2020. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita merayakan dengan penuh sukacita Pesta Santo Thomas Rasul. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bersama Gereja Sejagat pada hari ini, dengan penuh sukacita kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Dalam cerita Injil yang telah kita dengar bersama pada hari ini, diceritakan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan saat itu Rasul Thomas sedang tidak bersama-sama dengan para murid. Kemudian para murid yang lain mengatakan kabar penampakan dari Tuhan Yesus kepada Thomas. Tetapi respon dari Rasul Thomas, ia tidak percaya. Bahkan ia mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Ini respon pertama yang diberikan oleh Rasul Thomas ketika ia mendengar kabar penampakan Tuhan Yesus dari murid yang lain. Rasul Thomas tidak langsung percaya begitu saja. Kemudian diceritakan lebih lanjut, 8 hari setelah itu para murid berkumpul dalam satu rumah. Dan dikatakan di sana bahwa Rasul Thomas juga hadir bersama para murid yang lain. Kembali Yesus menampakkan diri secara langsung di hadapan mereka. Lalu ada perubahan respon dari Rasul Thomas. "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Thomas ketika ia melihat secara langsung Yesus yang menampakkan diri kepada para murid. Yang tadinya tidak percaya, menuntut bukti. Kemudian setelah ia melihat dan berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus, Rasul Thomas menjadi percaya. Kata-kata Rasul Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," memuat iman yang begitu mendalam. Dan kata-kata inilah yang kita ucapkan setiap sakramen Maha Kudus diangkat dalam perayaan Ekaristi.
"Ya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata ini menunjukkan iman yang begitu mendalam. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid yang mengatakan damai sejahtera bagimu, Yesus senantiasa memberikan sukacita, kedamaian kepada kita semua. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil pada hari ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah, sabda yang begitu meneguhkan iman kita. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Menumbuhkan sikap percaya tentu tidak semudah yang kita bayangkan, membutuhkan pengorbanan. Tetapi sebagai pribadi yang beriman, kita dituntut untuk memiliki sikap percaya yang penuh pada penyelenggaraan kasih Allah dalam hidup kita. Semoga dengan merayakan pesta Santo Thomas Rasul pada hari ini, iman kita sungguh diteguhkan dan kita semakin membangun sikap percaya yang penuh pada rencana dan janji Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kendati pun kita tidak bisa melihat Tuhan hadir secara langsung di hadapan mata kita, tetapi mari kita jumpai Tuhan dalam seluruh peristiwa kehidupan kita, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka, melalui perjumpaan kita dengan sesama. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini sungguh meneguhkan iman kita dan menghantarkan kita kepada kedewasaan. Sebab puji Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.